Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanto, mahasiswa Medista Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, akan menyampaikan analisis persepsi siswa terhadap konsep Islam Wasatiyah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Islam Wasatiyah berarti tengah, adil, dan seimbang. Fenomena ekstremisme dan radikalisme yang muncul di berbagai belahan dunia menjadikan tantangan serius bagi umat Islam. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategi dalam membentuk karakter peserta didik yang moderat, toleran, dan berakhlak mulia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi siswa terhadap Islam Wasatiyah. Konsep Islam Wasatiyah adalah konsep keberagaman yang menempatkan umat Islam pada posisi tengah, moderat, tidak ekstrem kanan maupun kiri. Yang terdapat penggalan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Shadaqallahul adzim. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Di sini keseimbangan antara aspek kehidupan baik dunia dan juga akhirat, individu, sosial. Karakteristik Islam Wasatiyah yaitu yang pertama adalah tawazun, keseimbangan, sikap seimbang dalam menjalankan kehidupan baik antara aspek dunia dan akhirat, hak dan kewajiban maupun antara kepentingan individu dan sosial. Seorang muslim dituntut untuk tidak berlebihan dalam satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain. Contohnya menyeimbangkan antara ibadah dengan aktivitas belajar atau bekerja. Yang kedua, iktidal. Bersikap adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak sesuai porsinya. Keadilan dalam Islam tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Contohnya, seorang guru memberikan penilaian kepada siswa terhadap kemampuan dan usaha bukan karena kedekatan pribadi. Yang ketiga, tasamuh adalah sikap menghargai yang menghormati perbedaan baik dalam hal agama, budaya, maupun pendapat. Toleransi tidak berarti mencampur adukan agama, tetapi tetap menghormati keyakinan orang lain. Contohnya menghormati teman yang berbeda agama saat mereka menjalankan ibadahnya. Yang keempat, syura, musyawarah, berarti menyelesaikan persoalan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Prinsip ini menunjukkan sikap dialog, kebersamaan, dan menghargai pendapat orang lain. Contoh, mengambilkan keputusan kelas melalui diskusi bersama antara guru dan siswa. Islah, perbaikan, upaya memperbaiki keadaan agar menjadi lebih baik, baik dalam diri sendiri, masyarakat, maupun sistem sosial. Islah dilakukan dengan cara yang bijak dan damai. Contohnya mengubah kebiasaan untuk menjadi kebiasaan baik, seperti dari malas belajar menjadi rajin belajar. Urgensi dalam pendidikan. Yang pertama adalah mencegah radikalisme. Radikalisme sering muncul dari pemahaman agama yang sempit dan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks. Pendidikan berbasis Wasatiyah mengajarkan pemahaman agama yang komprehensif, kontekstual, dan seimbang. Ketiga, membentuk sikap toleransi, yaitu nilai tasamuh yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.
Siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan budaya dan pendapat. Menumbuhkan karakter moderat siswa. Ini sikap tidak berlebihan dan tidak ekstrim dalam berpikir maupun bertindak. Islam Wasatiyah membentuk siswa yang adil, seimbang, dan juga bijak. Lalu mendukung kehidupan damai dan harmonis. Persepsi siswa dalam pendidikan agama Islam. Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengetahuan, pendengaran, proses yang diterima stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga proses sensoris. Persepsi adalah proses kognitif yang digunakan individu untuk memahami lingkungan sekitar melalui pemahaman, pengamatan, dan interpretasi. Nah, persepsi mempengaruhi sikap dan perilaku keagamaan, yaitu menentukan motivasi belajar. Siswa memandang pelajaran agama sebagai suatu yang penting dan relevan, akan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi. Membentuk akhlak, persepsi yang baik terhadap nilai-nilai Islam akan mendorong siswa untuk mengamalkannya seperti jujur, disiplin, dan toleran. Menentukan keberhasilan internalisasi nilai. Dalam pendidikan agama Islam, keberhasilan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga sejauh mana nilai agama tertanam dalam diri siswa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, internal. Pengalaman, motivasi, minat, sikap, kondisi fisik. Pengalaman masa lalu akan membentuk cara seseorang melihat suatu hal. Motivasi, kebutuhan atau dorongan dalam diri mempengaruhi perhatian dan penafsiran. Minat, keberhasilan, ketertarikan terhadap suatu objek membuat persepsi menjadi lebih positif. Sikap dan nilai, keyakinan dan nilai yang dianut akan mempengaruhi cara menilai sesuatu. Lalu kondisi fisik dan psikologis, kesehatan, emosi, dan suasana hati juga berpengaruh. Faktor eksternal ada stimulus. Semakin kuat stimulus, suara, warna, dan lainnya semakin mudah dipersepsi. Lalu ada media dan juga lingkungan sosial. Orang yang sekitar turut mempengaruhi persepsi. Contoh, teman yang rajin belajar dapat mempengaruhi persepsi positif terhadap belajar. Ketiga, sosial budaya adalah nilai, norma, budaya, bahasa, serta kepercayaan menjadi kerangka pikir yang mempengaruhi bagaimana seseorang memahami realitas. Metode penelitian ini menggunakan deskripsi kuantitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat dengan menggunakan data berupa angka kuantitatif tanpa melakukan pengujian hubungan atau pengaruh antar variabel. Ciri-ciri penelitian deskriptif kuantitatif adalah bersifat menggambarkan deskriptif, bukan penguji hipotesis kausal. Menggunakan data numerik, angka, instrumen penelitian terstruktur, analisis data menggunakan sistem
sistematik, deskriptif, serta tidak mencari hubungan sebab akibat, tetapi hanya memotret kondisi yang ada. Responden yang kita ambil 70 siswa. Terus teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi, pendapat, dan persepsi mereka. Wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau aktivitas yang diteliti di lapangan. Analisis statistik deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data secara sistematis tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum, tidak untuk generalisasi. Tujuannya memberikan gambaran tentang kondisi yang diteliti. Persentase adalah cara menyajikan data dalam bentuk perbandingan per 100 untuk menunjukkan proporsi atau bagian dari keseluruhan data. Interpretasi skor adalah proses memberikan makna terhadap hasil angka skor yang diperoleh dari pengukuran sehingga dapat dikategorikan atau disimpulkan. Tujuannya menentukan kategori hasil penelitian, misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Hasil penelitian persepsi siswa yang pertama adalah pemahaman konsep. Siswa memahami konsep dari responden sebesar dari jumlah responden sebesar 75%. Yang kedua, sikap toleransi berjumlah 80%. Yang ketiga, penerapan nilai 70%. Sehingga kategori interpretasi prestasi siswa dalam kategori baik. Analisis hasil menunjukkan bahwa satu, pemahaman siswa cukup baik, menunjukkan bahwa mayoritas siswa berada dalam kategori cukup baik dalam memahami konsep Islam Wasatiyah. Hal ini terlihat dari skor rata-rata yang berada pada kategori menengah atas. Yang kedua, sikap toleransi tinggi. Data menunjukkan sikap toleransi siswa berada pada kategori tinggi yang berarti siswa sudah mampu menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui kebiasaan sikap toleransi. Sekolah dapat mengembangkan kegiatan kolaborasi dan memperkuat interaksi positif antar siswa. Yang ketiga, implementasi nilai masih perlu ditingkatkan. Meskipun pemahaman dan sikap siswa belum cukup, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai Islam Wasatiyah dalam kehidupan sehari-hari masih belum optimal. Perlunya strategi pembelajaran berbasis praktik dan pembiasaan. Penguatan program sekolah seperti kegiatan keagamaan, keteladanan guru, dan budaya sekolah. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam membentuk karakter siswa. Yang keempat, adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Implementasi pendidikan, yaitu yang pertama pembelajaran kontekstual. Guru menggunakan metode pembelajaran menekankan pada keterkaitan materi dengan kehidupan nyata siswa. Dalam konteks pendidikan agama Islam,
nilai-nilai Islam wasatiyah tidak cukup hanya diajarkan secara teoretis, tetapi harus dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Yang kedua, integrasi nilai wasatiyah dalam kurikulum. Seperti tawazun, tasamuh, dan i'tidal perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum, baik dalam tujuan pembelajaran, materi, maupun evaluasi. Yang ketiga, penguatan kegiatan ekstrakurikuler. Merupakan sarana efektif untuk menanamkan nilai secara praktif dan pembiasaan. Implikasinya adalah kegiatan keagamaan seperti pengajian, pesantren kilat, dan kajian Islam moderat. Kegiatan sosial seperti bakti sosial, gotong royong, dan kerjasama lintas kelompok. Lalu yang keempat, keteladanan guru dalam budaya sekolah. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, persepsi siswa terhadap Islam wasatiyah tergolong baik. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap wasatiyah khususnya pada aspek pemahaman konsep dan sikap toleransi ini, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam telah cukup berhasil dalam mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa. Yang kedua, implementasi nilai perlu ditingkatkan. Lalu yang ketiga, guru perlu strategi pembelajaran inovatif. Dan yang keempat, sekolah mendukung moderasi beragama yang berkelanjutan. Terima kasih atas paparan yang kami sampaikan tentang analisis persepsi siswa terhadap konsep Islam wasatiyah. Mohon maaf, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.